إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk amalan yang mulia di dalam Islam bahwa seorang hamba berdakwah kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah dan dia beramal dengan amalan yang saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk dari kalangan kaum muslimin. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tatkala beliau berbicara mengenai ayat ini, diriwayatkan bahwa beliau mengatakan hadza habibullah wa hadza khalilullah wa hadza safwatullah ta'ala min khalqihi ajaballahu fi da'watihi ودع الناس إلى ما أجاب الله في دعوته هذا ولي الله وهذا حبيب الله. Kata beliau rahimahullah, ini adalah kekasih Allah, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, ini adalah orang pilihan dari makhluk-makhluk Allah. Allah telah mengabulkan doanya kepada apa yang dia berdakwah kepadanya, dan dia mengajak manusia kepada apa yang dia telah dikabulkan oleh Allah dalam dakwahnya. Ini adalah wali Allah dan ini adalah kekasih Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang berdakwah kepada jalan Allah berarti dia mengamalkan perkara yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala.
Namun di dalam dakwah yang mulia ini, siapapun yang mengembannya, siapapun yang mengikutinya, ada perkara-perkara yang penting yang harus diperhatikan dalam dakwah ini, sehingga dakwah yang mulia ini menjadi keberkatan, menjadi kemuliaan, menjadi keberuntungan di dunia wal akhirah. Di antara abwabit yang penting di dalam dakwah yang mulia ini, yaitu adalah al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena tanpa keikhlasan, maka semua amal perbuatan seorang hamba akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah menyatakan, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah ala basirah, yang aku mengajak kepada jalan Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku bukan termasuk daripada orang-orang yang berbuat syirik. Di antara yang menunjukkan kepada keikhlasan dalam dakwah adalah apa yang dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ad'u ila Allah, aku mengajak kepada jalan Allah. Pernyataan ini mengandung dua pelajaran penting, sebagaimana yang dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pelajaran yang pertama yaitu al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Hendaknya seorang yang membawa dakwah ini, orang yang mengikuti dakwah ini, memiliki keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dakwah ini adalah dakwah Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia meninggalkan segala kepentingan-kepentingan, segala ambisi-ambisi, segala hawa nafsu, segala keperluan-keperluan yang selain mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari pernyataan ini menunjukkan bahwasanya dakwah ini adalah dakwah Allah tabaraka wa ta'ala dan bukan dakwah yang selainnya. Maka seorang yang mengajak kepada dakwah ini, seorang yang mengikuti dakwah ini, artinya bahwa dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya, dan tidak mengajak kepada kepentingan-kepentingan yang lain, tidak mengajak kepada pribadi-pribadi, tidak mengajak kepada tokoh-tokoh, tidak mengajak kepada pimpinan-pimpinan, tidak mengajak kepada mazhab-mazhab, tidak mengajak kepada aliran-aliran, dan tidak mengajak kepada syariat manapun selain apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinyatakan oleh beliau, dari dua pelajaran ini, maka ada dua hal yang akan menggelincirkan seseorang daripada jalan Allah, daripada jalan dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama yaitu ketika seseorang tidak memiliki keikhlasan di dalam dakwahnya, di dalam mengikuti ajaran Allah tabaraka wa ta'ala dalam dakwah ini, maka dia akan tergelincir, dia akan menyimpang, dia akan keluar daripada jalan yang mulia ini, karena tidak adanya keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah karena niat untuk mendapatkan salah satu kesenangan daripada kesenangan dunia, atau karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti ambisi, karena memiliki kepentingan-kepentingan dalam dakwah ini, maka suatu saat tunggulah bahwa dia akan digelincirkan oleh Allah, dia akan keluar daripada dakwah ini dalam keadaan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting, ma'asyiral muslimin, untuk kita menjaga keikhlasan kita, memelihara keikhlasan kita,
jangan sampai di dalam kita membawa dakwah ini, mengikuti dakwah ini, bahwa kita punya kepentingan-kepentingan, bahwa kita punya keperluan-keperluan, hawa nafsu, ambisi-ambisi, karena yang demikian itu akan menggelincirkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua, yaitu apabila seseorang tidak lagi mengajak kepada jalan Allah, tetapi dia mengajak kepada pribadinya, mengajak kepada tokoh tertentu, kepada pimpinan tertentu, kepada pemuka tertentu, kepada harta benda, kepada aliran, kepada pemahaman, atau kepada apa saja selain apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah barang siapa yang ingin tetap istiqamah di atas dakwah yang mulia ini, maka hendaklah dia menjaga keikhlasannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, maka hendaklah dia menanamkan prinsip bahwa dakwah ini berdasarkan kitab Allah, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman as-salaf, dan tidak ada kepentingan-kepentingan, tidak ada ambisi-ambisi, tidak ada hawa nafsu, tidak ada keperluan-keperluan, tidak ada tendensi-tendensi apapun, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Perkara yang kedua dari al-zawabit yang penting dalam dakwah ini, bahwa dakwah ini adalah dakwah yang mulia yang ditegakkan alal ilm, la alal jahl. Alal ilmi la alal jahl. Di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Di atas ilmu, bukan di atas kefanatikan. Di atas ilmu dan bukan di atas kejumudan. Oleh karena itu, Allah menyatakan di dalam ayat tadi, ala basiratin. Apa artinya ala basirah? Dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala basirah, ala ilmin wa yaqin, bahwa dakwah ini ditegakkan di atas ilmu dan di atas keyakinan, bukan di atas kebodohan, bukan di atas kefanatikan, bukan di atas kejumudan, bukan di atas segala perkara-perkara lain selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau kita ingin istiqamah, kita ingin untuk tetap teguh di atas jalan dakwah yang mulia ini, maka masing-masing kita hendaknya menanamkan perhatian yang kuat kepada ilmu. Karena barang siapa yang menjauh daripada jalan ilmu dalam dakwah ini, maka dengan sendirinya, sedikit demi sedikit, dia akan tersingkir daripada dakwah ini. Karena suatu saat kebodohannya atau kepandirannya, kefanatikannya akan membuatnya menyimpang daripada jalan yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka marilah kita belajar, kita memperdalam ilmu tentang kitab Allah dan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salaf. Karena kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan tahu akan kekurangan-kekurangan kita, akan kelemahan-kelemahan kita, akan kesalahan-kesalahan kita, akan penyimpangan-penyimpangan kita. Maka orang yang berada dalam dakwah ini, dia harus menjunjung tinggi ilmu, karena ilmu itu adalah pelita dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Perkara lain yang merupakan al-zawabit asy-syar'iyyah di dalam dakwah yang mulia ini, yaitu pernyataan Allah Tabaraka wa ta'ala mengenai ayat tadi. Allah mengatakan, ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam pernyataan ini. Hal yang pertama, bahwa orang yang berdakwah, orang yang mengikuti dakwah yang mulia ini, dia harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kemuliaan dakwah ini akan tampak, keindahan dakwah ini akan nyata, keselamatan di dalam dakwah ini akan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mereka-reka, kalau dia menebak-nebak, kalau dia mengambil jalan, mengambil metode, mengambil manhaj selain apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan menyimpang daripada jalan yang mulia ini. Hal yang kedua, yaitu bahwasanya barang siapa yang mengaku, barang siapa yang mengklaim bahwa dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus punya perhatian terhadap dakwah ini. Dia harus memberikan andilnya kepada dakwah ini, harus memberikan apa yang dia mampu untuk dakwah ini. Karena dakwah ini adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Maka barang siapa yang mengaku bahwa dia mengikuti sunnah Nabi, hendaknya dia bertanya apa andilnya dalam dakwah ini. Apa yang telah dia berikan untuk dakwah ini. Dan bukan sebaliknya, apa yang telah diberikan dakwah ini untuk dirinya. Hendaknya dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya dia berbuat untuk dakwah ini karena mengharapkan ridha Allah. Karena dia adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan segalanya, memberikan apa yang beliau punya untuk dakwah ini. Beliau memberikan hartanya, bahkan beliau mempertaruhkan nyawanya, bahkan beliau memberikan apa saja yang bisa diberikan untuk dakwah ini. Maka demikianlah, selama itu adalah kepentingan dakwah, kita bersiap untuk berkorban, kita bersiap untuk memberikannya demi kemuliaan dakwah ini, demi keberuntungan dalam dakwah ini. Karena kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita harus korban harta. Terkadang kita harus korban dengan korban nyawa. Dan itu yang paling tertinggi. Tapi terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu, kita harus korban harga diri kita. Kita harus korban nama baik kita. Terkadang bahkan kita harus korban perasaan kita. Kita harus korban gengsi kita. Dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah perjuangan kita, pengorbanan kita demi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meraih daripada kemuliaan dakwah ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apabila kesadaran untuk berkorban, kesadaran untuk mempertaruhkan apa yang kita miliki dalam rangka mencapai kemuliaan dakwah ini dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dimiliki oleh kaum muslimin, dimiliki khususnya oleh ahli sunnah wal jamaah, maka insyaallah taala dakwah ini akan semakin baik. Dengan kebaikan dakwah ini, maka niscaya orang-orang yang mengikutinya juga akan meraih kebaikan itu fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, agama ini adalah agama yang mulia. Tatkala dakwah ditegakkan, maka kemuliaan agama itu akan terjaga. Tetapi kalau dakwah ini disia-siakan, maka kemuliaan agama yang kita harapkan selama ini akan tersia-siakan pula. Maka perhatikanlah hafizakumullah, fa'tabiru ya ulil absar. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Termasuk daripada al-dhawabit asy-syar'iyyah yang harus kita perhatikan di dalam dakwah yang mulia ini, yaitu bahwasanya dakwah yang mulia ini bukan milik satu orang, bukan milik dua orang, bukan milik tiga orang, bukan milik sekumpulan orang, tetapi milik semua orang yang ingin kebaikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dan bahkan bagi bangsanya. Karena agama ini adalah agama universal,
agama yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Agama ini adalah agama universal. Siapapun berhak masuk kepada agama ini, mengikuti dakwah ini, karena dakwah ini adalah dakwah Allah. Oleh karena itu, maka dakwah ini dibangun di atas at-ta'awun wat-takatuf, di atas saling bantu-membantu, tolong-menolong, bahu-membahu di antara mereka yang menginginkan kebaikan itu. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling bantu-membantulah kalian, saling tolong-menolonglah kalian di atas al-birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Dan jangan kalian saling bantu-membantu di atas permusuhan dan di atas perbuatan dosa. Maka selama kita mengetahui, selama kita meyakini bahwa itu adalah kepentingan dakwah, bahwa itu adalah kepentingan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dia tersebar, agar dia diketahui oleh manusia, agar dakwah ini didapatkan oleh manusia, didengar oleh manusia, maka hendaklah kita berta'awun 'alal birri wat taqwa, la 'alal itsmi wal 'udwan. Di antara tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan, yaitu kita saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk menyebarkan fitnah dan perpecahan serta pertikaian. Hadza merupakan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dakwah ini tercerai-berai, terpisah-pisah, terpilah-pilah, berantakan dan hancur, dikarenakan kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya yang kita lakukan adalah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Demi kebaikan dakwah ini, mengajak kepada al-ikhtilaf dan membuang al-ikhtilaf, mengajak kepada manusia agar mereka mendapatkan sarana mendengarkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengajak manusia agar mereka memahami agama Allah, memberi jalan kepada manusia agar mereka mendapatkan hidayah Allah, mengharapkan kebaikan manusia sebagaimana kita mengharapkan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas dakwah ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan kita diridhai oleh Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqimus shalah.